Konnichiwa semuanya, selamat datang di konten Weekly Monologue Hiroaki Kato. Weekly Monologue, konten di mana aku mau recap kegiatan-kegiatanku dalam satu minggu. Karena menurut aku sebagai orang Jepang, orang asing yang tinggal di Indonesia, berkarya di Indonesia, impiannya adalah aku pengen hidup di dunia entertainment Indonesia. Itu bukan hal yang mudah, hal yang gampang bagi orang asing. Jadi setiap kejadian, setiap step itu mungkin ada artinya untuk share ke teman-teman supaya teman-teman juga semangat atau termotivasi untuk mengejar mimpi di sini. Perjuangan aku, ya. Perjuangan aku di Indonesia, aku semua catat di Weekly Monologue ini. Langsung aja kita mulai dari tanggal 13 Januari 2025, hari Senin. Hari Senin itu selalu mulai dari kegiatan Celebrity FC, main bola dengan teman-teman selebriti ya. Jadi di situ ada Rifki, Syamsil Alam, Jendasan, dan ada mantan pemain profesional, Coach Shin, ada aku, ada Judika, dan lain-lain. Pokoknya banyak lah teman-teman selebriti itu setiap hari Senin selalu main bola bersama, silaturahmi kita. Mulainya dari jam 4, jadi orang kantoran itu agak susah ya, jam 4 mulai bisa main bola. Tapi ya, hampir semua member itu bekerja di dunia entertainment, jadi kita kumpul jam 4 dan main pertandingan sampai jam 6, main bola. Ini full court loh, lapangan gede, di Senayan C lapangannya. Jadi kalau teman-teman yang pengen nonton, silahkan datang aja setiap hari Senin jam 4 tuh kita selalu main di situ. Dan satu lagi ada berita di hari Senin ini, tanggal 13 itu ada pengumuman untuk aku dan Arina menjadi brand ambassador untuknya 2 kali. Hiroaki Kato dan Arina Epifania menjadi ambassador untuk brands minuman kesehatan. Di situ ada 2 jenis, saripati ayam dan saripati prune. Sebenarnya ada beberapa jenis yang lain lagi untuk minuman kesehatan, tapi seperti ada di foto ini, aku berwarna hijau, Arina berwarna ungu. Itu artinya adalah aku brand ambassador untuk saripati ayam dan Arina brand ambassador untuk saripati prune. Jadi 2 minuman kesehatan ini itu sudah lama dijual di Indonesia. Tapi beberapa tahun yang lalu sebuah perusahaan Jepang namanya Suntory itu mulai bekerja sama dengan brands dan sekarang masuk ke tim marketing. Jadi dalam rangkaian ini, kali ini aku dan Arina menjadi brand ambassador untuk promosi minuman ini untuk 1 tahun ke depan. Jadi bakal ada banyak konten tentang brands dan aku lagi rencanakan pengen bikin kayak konten interview ke teman-teman aku di dunia hiburan. Karena emang dari dulu aku tuh pengen bikin konten interview. Jadi aku nawarin ke brands gimana kalau kita sama-sama bikin konten baru untuk interview gitu. Nanti tolong nantikan aja konten-konten dari aku tentang interview. Dan teman-teman yang penasaran minumannya kayak gimana, silakan coba aja. Ini baik untuk kesehatan karena sebenarnya sebelum kita menjadi brand ambassador, sekitar 2 bulan kita coba dulu minum ini setiap hari. Dan karena kalau kita menjadi brand ambassador, aku dan Arina tuh nggak mau bohong sama kalian. Jadi aku pengen coba dulu, kalau beneran kita merasa bagus minumannya, baru aja kita mau menjadi brand ambassador. Harus ada buktinya dengan kita sendiri gitu. Jadi
Setelah 2 bulan minum saripati ayam dan saripati perun, memang kita bisa merasakan khasiatnya dari 2 minuman kesehatan ini. Terutama kalau saripati ayam itu kita kayak ibaratnya kayak protein alami lah. Jadi aku yang sering main bola, aku yang sering training, dan Arina juga sering training juga kan. Dan setelah itu dia kalau minum saripati ayam tuh kayak sembuhnya cepat dan badannya segar dan bisa berotot juga gitu loh setelah olahraga dan training. Dan untuk saripati perun kita juga merasa khasiatnya dan merasa bagus untuk pencernaan. Itu sangat lancar semuanya. Jadi terjagalah kondisi pencernaan. Jadi teman-teman yang berminat silakan aja lihat Instagram dulu mungkin ya. Nah setelah itu kalau berminat silakan pesan aja brands minuman kesehatan saripati ayam dan saripati perun. Oke, dan tanggal 14 Januari hari Selasa. Hari itu ada kelas pagi, sebuah apa namanya ya? Kelas pagi itu nama acara. Dan mereka itu adalah komunitas fotografer sejak 2006. Jadi sebuah kelas fotografer sejak 2006, kelas pagi. Tapi sempat berhenti karena pandemi, tapi mulai aktif lagi akhir-akhir ini, beberapa bulan belakangan ini katanya. Jadi ada acara kelas pagi dari jam 3 di Warung Foodkop yang ada di daerah Hajinawi. Jadi aku ikut ke acara kelas pagi sebagai talent, bintang tamu, asik. Jadi kelas pagi itu adalah motonya adalah belajar, berkarya, dan belajar, berkarya, berbagi bahagia. Wah, luar biasa ya. Jadi ini komunitas fotografer dan videografer. Dan tema acara kali ini yang kelas pagi adalah Japan Cinematography Basic. Pra-production, production, dan post-production. Jadi temanya adalah Jepang. Jadi aku ikut acara itu sebagai talent atau sebagai model untuk karya setelah mereka dengar penjelasan tentang Japan Cinematography. Jadi mereka belajar dulu, workshopnya langsung mereka ambil sesuai dengan apa yang mereka pelajari di sebelumnya, dan praktiknya langsung. Dan modelnya adalah aku, Hiroaki Gato. Dan aku diminta pakai yukata untuk acara ini, jadi Jepang banget lah pokoknya penampilannya. Kalau aku nggak pakai yukata ya kelihatannya aku nggak tahu ya kayak orang Jepang atau orang Indonesia gitu, karena udah terlalu lama di sini. Mungkin aku tuh sering banget dibilang half campuran Jepang atau Indonesia gitu ya. Tapi pokoknya aku pakai yukata, terus ikut acara itu. Dan mentornya adalah Stefanus Awang dan juga Daniel Marjuadi. Dua fotografer itu aku udah kenal dulu. Dan mereka ajak aku untuk acara ini karena kebetulan kali ini temanya adalah Japan Cinematography. Mereka berdua itu udah berkarya lumayan banyak juga, lumayan sering juga di Jepang, atau kerjasama sama Jepang juga ada. Jadi mereka jadi mentor, mengajar. Pra-production itu kayak search lokasi, atau cara search lokasi, cara setting cahaya segala macam, itu di production. Dan post-production itu lebih ke editan gitu. Jadi mereka langsung praktekin di situ cara editnya, gimana caranya videonya atau gambarnya itu kelihatan kayak Japan made gitu loh. Jadi warna ada sih kayak beberapa poin-poin yang kelihatannya kayak Japan production gitu, Japan quality gitu. Pokoknya adalah. Kalau teman-teman yang penasaran, mungkin kelas pagi masih untuk depannya ada lagi, jadi kita silakan daftar aja teman-teman fotografer terutama ya. Dan setelah semuanya pelajari Japan Cinematography, kita langsung praktekin. Di situ kita bikin satu video, tapi kerjasama dengan semua fotografer dan videografer yang ada di situ. Jadi masing-masing bawa kamera, terus ambil video atau foto. Dan di dalam satu karya pakai semua foto dan video yang diambil oleh peserta waktu itu.
hari itu. Aku menjadi model. Video shootnya di dalam cafe Vodkop ini, dan ada satu adegan yang kita harus ke rooftop, dan di situ aku harus main gitar kecil, mini gitar lele namanya ya. Dan aku main mini gitar, aku iseng main Jakarta Sunset di situ. Nah, sambil syuting mereka jadinya suka banget lagu itu. Akhirnya tema dan lagu temanya menjadi Jakarta Sunset. Dan kalian bisa lihat di sosial media aku hasil karya dari kelas pagi ini yang pakai lagu Jakarta Sunset. Ini bagus banget hasilnya. Dan sekaligus kita bikin video dan juga photoshoot juga dengan teman-teman komunitas kelas pagi. Sangat seru karena aku bisa kenal sama banyak teman baru fotografer. Jadi semoga untuk kedepannya aku bisa kerjasama sama teman-teman yang ikut ke kelas pagi. Dan apa lagi ya? Oke, tanggal 15 Januari hari Rabu. Harus shoot sebuah video untuk casting. Aku belum bisa spill untuk casting apa. Pokoknya aku harus bikin video casting. Kali ini dalam bahasa Inggris. Jadi dari kemarin aku praktis, aku latihan mulu tentang line aku dalam bahasa Inggris. Dan ini hari H untuk bikin video casting. Aku memutuskan untuk shoot video di studio yang pakai videographer. Sebenarnya yang pakai HP juga bisa sih ambil casting video, tapi aku pengen unggul daripada yang lain. Jadi kebetulan satu hari sebelumnya tanggal 14 kan aku kerjasama sama aku bantu teman-teman komunitas kelas pagi kan. Besoknya aku pakai beberapa videographer dari situ untuk bikin video casting ini. Jadi tempatnya juga sama di warung Vodkop di Hajinawi. Kita sewa studio di situ, aku ambil video casting. Kesimpulannya adalah aku gagal untuk bikin video casting. Gagal dalam artian sempat bikin karena kita sewa studio, sewa fotografer, kerjasama fotografer, videografer juga. Tapi di situ ada batas waktunya kan. Aku nggak bisa shoot take terbaik, atau aku nggak bisa shoot take yang aku puas dengan hasilnya sampai batas waktu. Aku kurang berhasil untuk ambil video terbaik di situ. Itu totally salah aku karena memang kurang matang dan kurang sempurna persiapan aku. Selama ini aku selalu dapat peran yang pakai bahasa Indonesia, kalau nggak bahasa Jepang. Itu masih oke buat aku. Tapi sekali skripnya jadi bahasa Inggris, ceritanya totally lain ternyata. Sama sekali nggak nempel. Karena kalau dibanding bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, sangat jarang aku pakai bahasa Inggris. Jadi aku tetap latihan tapi kurang sempurna. Aku jujur kecewa banget dengan hasilnya dan terhadap kemampuan aku sendiri. Videografernya bagus, studionya juga bagus, oke. Cuma kurang kemampuan aku aja yang kurang sempurna. Jadi aku gagal ambil video. Di situ aku kecewa banget. Kecewanya sampai setelah selesai shoot video casting ini, aku balik rumah, langsung latihan lagi. Karena aku kesel banget sama diri sendiri. Walaupun udah selesai take video casting. Nah, sampai segitunya. Sampai aku nggak bisa tidur sih. Bisa tidur sih. Bisa tidur. Tapi sampai saat aku tidur juga di kasur juga masih aku mikirin, kenapa ya aku gagal dan kenapa aku nggak bisa take yang terbaik di situ ya.
gitu. Terus aku terus kepikiran sampai situ. Dan setelah aku shoot video, aku bantu fotografer yang ada di situ juga untuk ya bikin foto session dadakan di studio itu. Tapi terus kepikiran dan ya pokoknya kecewa banget lah ke diri sendiri. Kalian juga ada kan kadang-kadang berusaha semaksimal mungkin atau melakukan sesuatu tapi kurang puas dengan diri sendiri dan hasilnya. Usaha tidak mengkhianati, tapi usaha belum tentu bisa menghasilkan yang terbaik. Nggak bisa berjamin ya hasilnya. Tapi harus usaha. Kalau tanpa usaha kita nggak bisa mewujudkan apa-apa gitu. Nah, tanggal 15 itu kayak gitu. Hari yang sangat kecewa. Tanggal 16 Januari, hari Kamis. Dari jam 1 ada interview online dari sebuah YouTuber Jepang mengenai The Shadow Strays, film The Shadow Strays, film Netflix. Dia adalah seorang YouTuber tentang review film. Namanya Dai-chan, orang Jepang. Jadi dia sempat nonton The Shadow Strays di Netflix dan dia langsung jatuh cinta sama karyanya. Sampai dia kirim DM ke aku untuk pengen interview. Karena ini dalam bahasa Jepang, jadi aku yang jawab aja gitu. Cast-cast. Sebenarnya kalau aku bisa ajak cast-cast lain lebih seru dan lebih menarik mungkin. Tapi untuk kali ini lebih gampang aku sendiri yang terima interview dan jawab dalam bahasa Jepang. Dan di situ ada juga satu orang bintang tamu guest selain Dai-chan, namanya Shin-san, Mr. Shin, yang owner dan produser dan sutradara juga untuk kelompok konten kreator horor. Jadi mereka itu berkarya horor terus. Dan mereka punya channel di sosial media namanya Kawazo. Itu lumayan banyak subscribersnya, dan aku tanya ke Shin-san, katanya subscribers tuh banyak yang dari Indonesia juga. Mungkin ada teman-teman yang tahu tentang Kawazo juga di sini ya. Jadi kita bertiga yang ngobrol tentang The Shadow Strays. Aku senang banget bisa dengar pesan-pesan atau review dari dua orang Jepang tentang Shadow Strays yang sangat positif. Mereka tuh benar-benar suka banget dengan karyanya. Dan terutama Mr. Shin yang punya channel horor itu untuk depannya pengen bekerja sama dengan Indonesia untuk berkarya katanya. Jadi kita bayangin aja film horor nuansa Jepang tapi lokasinya di Indonesia gitu. Kayaknya seru deh. Dan semoga aku Hiroaki Gato bisa terlibat di dalam proyek itu ya. Kalau mau bikin orang Jepang kerja sama orang Indonesia, bikin horor di Indonesia mungkin ya. Dan hasil interviewnya, hasil konten ini tuh sepertinya sebentar lagi akan diupload di channel Dai-chan. Jadi nanti kalau setelah diupload videonya aku share ke sosial media atau di YouTube juga aku mungkin kayaknya share ya. Jadi tunggu aja hasilnya, tapi dalam bahasa Jepang ya, maaf. Teman-teman yang mengerti bahasa Jepang silahkan menantikan videonya review tentang The Shadow Strays. Dan setelah interview itu sangat lancar, aku masih penasaran dan aku penasaran dan kepikiran terus tentang video audisi casting kemarin. Jadi akhirnya, mumpung masih sempat ke deadline, aku memutuskan untuk shoot ulang video audisi setelah interview. Tempatnya di studio ini, rumah ini, dan pakai HP. Emang secara kualitas gambar atau warna gambar sih emang bagusan yang pakai videographer pasti. Tapi yang penting aku puas dengan acting aku sendiri gitu. Kalau aku tunjukin video audisi kemarin ke pihak audisi, pasti aku
menyesal. Jadi aku take ulang di sini. Dan ternyata aku take di sini jauh lebih santai, jauh lebih bisa fokus ke acting karena ya aku udah terbiasa ya di sini di studio ini. Dan selain aku dan Arina nggak ada orang di dalam studio ini, jadi aku benar-benar bisa fokus dan akhirnya aku bisa shoot video terbaik dan video yang aku benar-benar puas dengan acting aku sendiri. Aku senang banget, bahagia banget aku bisa bikin video itu. Jadi aku udah nggak sesel lagi seandainya misalnya aku ditolak atau nggak lolos dengan audisi ini juga, aku nggak menyesal karena aku percaya dan aku bisa berusaha semaksimal mungkin dan aku bisa tunjukin kemampuan terbaikku di dalam video itu. Wah, itu sangat besar artinya dalam hidupku. Dan untung masih sempat gitu ke deadline. Ya, pokoknya bisa revenge setelah satu hari bisa bikin video yang sangat puas gitu. Itu tanggal 16 hari Kamis. Yes, dan tanggal 17 Januari hari Jumat ada New Year Party Kokoro no Tomonokai di Motion Blue Fairmont Hotel. Tahun lalu aku sempat bikin konser tunggal di sini Motion Blue di Fairmont. Ini Kokoro no Tomonokai adalah perkumpulan tokoh-tokoh penting antara kedua negara Indonesia dan Jepang, termasuk menteri-menteri, wakil menteri, atau ya pokoknya CEO perusahaan Jepang, perusahaan Indonesia itu kumpul di satu tempat. Setiap tahun di bulan Januari, awal bulan Januari selalu ada acara ini. Dan Hiroaki Kato menyanyikan lagu terima kasih untuk acara ini karena request dari panitia. Salah satu ketua kelompok ini adalah Heru Santoso, namanya Mr. Heru Santoso. Beliau adalah Vice President Director of Panasonic Manufacturing Indonesia dan juga Vice Chairman of Matsushita Global Foundation. Matsushita adalah equal dengan Panasonic. Pokoknya dia itu orang penting di dalam Panasonic. Dan ada juga Pak Rahmat Gobel dan juga Bapak Dubes Jepang, Mr. Yasushi Masaki Yasushi-san juga hadir di acara ini dan mereka masing-masing beri kita kata sambutan. Dua-duanya berharap semoga tahun 2025 ini hubungan kedua negara antara Indonesia dan Jepang semakin erat, semakin bagus dan saling membantu supaya masing-masing bertumbuh dan berperan penting di dunia ini. Nah, untuk itu harus bekerja sama. Aku juga setuju dengan itu dan semoga dari segi entertainment aku bisa membantu dan mengkontribusi untuk kedua negara Indonesia dan Jepang yang saya cinta. Oke. Dan ini satu lagi makanan di Motion Blue, aku makan steak dan itu mantap. Itu penting juga. Kalau teman-teman yang mau coba makan steak di Motion Blue, silakan, enak banget. Tapi harganya juga lumayan, hati-hati. Tanggal 18 Januari, hari Sabtu, main mini soccer di SR32 di Setiabudi sama teman-teman Jepang. Dari jam 10 pagi, panas. Tapi seru banget. Kumpul sama teman-teman Jepang dan main mini soccer. Lapangannya bagus ya. Teman-teman pernah main di situ nggak sih? SR32. Dan setelah kita main bola, kita makan kari India yang ada di dekat lapangan itu. Kalian pernah coba nggak di situ makannya? Kari India aja enak banget. Ada naan, ada garlic naan, ada... Kalian tahu kan kari India itu kayak gimana? Aku suka banget nih, butter chicken tikka masala, apa gitu namanya, lupa. Pokoknya enak banget. Kami Jakarta Jepang Club tuh setelah main di lapangan Setiabudi SR32 selalu makan di restoran itu. Teman-teman yang penasaran silahkan coba di
kari India. Aku nggak di endorse ya ini ya. Karena aku sering makan di situ, aku rekomen ke kalian semua. Karena enak. Tanggal 9 Januari, hari Minggu, seharian ada acara keluarga. Makan siang di rumah kakek yang barusan rilis film Satu Imam Dua Makmum. Yang minggu kemarin aku bahas di dalam weekly monolog ini. Kita kumpul di rumahnya kakek. Dan kita makan bareng, makan siang. Itu New Year party ya. Dan sekaligus merayakan ulang tahunnya mamanya suami kakek. Dan dia selalu bikin masak buat kita. Dan masakannya luar biasa enak. Luar biasa enak. Ada sebuah sup yang pakai kacang dan juga daging sapi. Itu aku nggak tahu sih nama supnya apa, tapi pokoknya enak banget. Aku tuh selalu nambah terus nasi dengan sup itu. Itu enak banget. Dan kali ini kita makan juga sup itu dan merayakan ulang tahunnya emak. Dan lalu lanjut mengunjungi rumah inang tua yang sayang sekali meninggal tanggal 29 Desember 2024 ini. 2024 tahun kemarin. Itu juga aku bahas di dalam video weekly monolog sebelumnya. Kali ini kita mengunjungi rumah keluarga inang tua untuk makan bersama dan kasih kayak barang belasungkawa kepada keluarga besar. Semoga untuk kedepannya makin erat hubungan antara keluarga besar Simagunsong dan sekitarnya. Sekitarnya itu benar nggak sih kata-katanya? Tapi ya pokoknya keluarga besar Simagunsong. Karena kalau cuma setahun sekali doang kita ketemu kan agak ini ya, agak susah untuk jaga hubungan, jaga persahabatan antara keluarga. Jadi semoga untuk kedepannya makin kita akrab, makin kita kompak keluarga besar Simagunsong. Sekian recap kegiatanku dalam 1 minggu. Semoga teman-teman suka kontennya. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, jangan lupa like juga. Minggu depan bakal seru lagi kegiatan-kegiatanku karena bakal ada aku menjadi MC untuk acara Pokemon atau aku makan sushi di Sushiro yang baru buka gitu. Pokoknya ada beberapa event yang seru. Jadi tunggu aja video berikutnya di Weekly Monolog Hiroaki Kato. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Silakan menikmati long weekend. Mata ne. Bye-bye.